Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita dipimpin oleh kalian mana kayaknya? Ayo, Kang mana Kang? Silakan pimpin berdoa. Lebih fresh lagi, supaya kalian lebih fresh lagi, kita melakukan stretching dulu yuk. Ayo stretching lagi. Ayo cepetan. Ayo. Ini ayo. Masih itu ya. Ayo. 1, 2, 3. Maju ke depan sambil tersenyum, mundur ke belakang, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa, melompat-lompat, teriak korek. Nah, silakan duduk kembali ya. Kita lanjut ke materi ya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang tumbuh-tumbuhan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke makhluk hidup dan lingkungannya. Bapak mau nanya sama kalian, apa sih makhluk hidup itu? Nah, itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Cirinya. Nah, kalau benda mati itu apa? Contohnya tidak bergerak. Contohnya meja, kursi, itu benda mati. Kita simak video bareng-bareng yuk, supaya kalian tahu apa itu makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidupnya. Silakan keluarkan buku tulisnya, terus materi apa yang kalian pahami kalian tulis. Ya. Apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bo yang sedang kelaparan nih. Bo, ada donat tuh di meja.
Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Nah, kalian bisa ditulis apa itu makhluk hidup nanti. Ya. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau dari dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup Yang juga pertama pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya akan tumbuh semakin besar. Ini yang dimaksud dengan tingginya juga perkembangan semakin bertambah ya. hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Bapak mau nanya sama kalian. Kalian sudah menyimak video? Sudah. Tadi ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? 3, 5, 4, 7, 8. Ada berapa? 3. Yang pertama membutuhkan makanan. Seperti kita ya, kita juga makhluk hidup yang membutuhkan makanan, bukan hanya tumbuhan ya. Terus yang kedua apa? Bergerak. Nah, tumbuhan yang bergerak itu banyak. Contohnya kayak yang tadi, itu ada putri malu. Nah, putri malu itu bila disentuh sama kita itu akan bergerak. Dan bunga yang mekar ya, itu ada tadi. Terus yang terakhir yang ketiga ada tumbuh atau berkembang biak. Nah, salah satu contohnya yaitu yang kalian sendiri. Kalian dari bayi berkembang nggak? Tumbuh nggak? Nah, itu salah satu contoh perkembangbiakan atau tumbuhan tubuh yang ada di kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat kelompok ya. Kelompoknya yaitu Bapak menjadi 3 kelompok aja, menjadi 2 aja ya, 2 kelompok. 1 kelompok laki-laki dan 2 kelompok perempuan.
perempuan. Nah, yang laki-laki sebelah sini dan yang sebelah sana itu menjadi satu kelompok. Dan yang sama ini dan ini menjadi satu kelompok. Satu kelompok. Berarti kelompoknya ada berapa? Dua. Oke, yang laki-laki itu kelompok A. Dan yang kedua itu kelompok B. Nah, sekarang kalian ambil kertas selembar. Nanti kita keluar mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Kipis, kertas musik udah habis. Udah. Enggak, kalian mengamati gambarnya di sini. Nanti. Nah, kalian nanti amati hewan-hewan yang ada di video tersebut ya. Burung gagak. Contohnya gini, burung itu berarti bergerak, mempunyai sayap dan kedua kaki. Tadi itu salah satu makhluk hidup yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama ada burung, yang kedua ada bayi, ada kecoa, terus kura-kura, tikus, babi, kucing. Itu salah satu hewan makhluk hidup. Ular. Terus Bapak mau nanya, apa yang membedakan makhluk hidup dan benda mati? Apa yang membedakannya? Nah, itu salah satu perbedaannya. Kalau makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Kalau benda mati tidak memiliki ciri-ciri. Itu perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati. Tadi kalian sudah mengamati hewan yang ada di lingkungan sekolah. Sudah belum? Sudah. Terus dicatat berapa tadi? So, kalian tulis dulu. Yang pertama ada burung. Ya, yang pertama ada burung. Ya. Yang kedua ada semut. Terus
ketiga ada kecoa, dan yang keempat itu ada Apa yang ketiga? kecoa, dan yang keempat itu kucing. Ya. Udah? Nah, sekarang yang kalian amati tadi dikumpulkan di meja berapa? Dikumpulkan berbaris aja per meja. Estafet aja dari belakang ke depan, nggak usah dari belakang orang itu dulu. Nggak usah. Biar tertib. Ya, sobek. Udah, kumpulin hasil pengamatannya. Hah? Ini nggak dengar bapak. Apa? Burung. B coba. B U L U N G burung. Coba N Udah ya. tambah N Dulu kali jalurnya tambah N G dulu guys. G Ya, hanya sebagian aja ya. Nanti kalau yang punya cewek kita tukar sama yang punya. Rambut S Pasti kenal lah. Ya. Udah, duduk. Udah, ayo duduk lagi. Nah, Bapak sudah menukar-nukar ya. Sekarang apa? Sudah nggak apa-apa. Kebaca ini kebaca boleh semua semua yang makan ini. Ya. Nah, kita bandingkan hasil pengamatan dari kelompok A dan kelompok B. Ya, kita bandingkan. Perbedaannya dari kelompok A, hasil pengamatannya apa? Mengenai yang tadi kalian mengamati. Perbedaannya apa aja? Untuk kelompok A. Mulai dari bentuk, terus apa lagi? Bentuk ya, yang utama itu bentuk. Kecoa sama burung bentuknya sama enggak? Nah, itu salah satu perbedaan dari kelompok B. Terus kelompok B, perbedaannya apa? Ya, kucing dan cacing. Oh, berarti makanannya ya. Kucing makan apa? Ikan, daging. Ya. Kalau cacing itu makan bakteri yang ada di dalam ayo duduk. Duduk. duduk.
materinya kita satu lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, apa yang kalian tidak mengerti, kalian lihat lagi, tulis lagi. Ya, baik, duduk, ini juga kelihatan. Nah, anak-anak tahu tidak? Yang hidup memiliki ciri-ciri dan Perhatikan di sini, Depan semua. video. Yang depan itu betul. bernapas adalah proses oksida dari lingkungan dan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai alat pernapasannya masing-masing. Kita lihat yuk. Nah, untuk manusia dan manusia, alat pernapasannya adalah paru. Untuk serangga, alat pernapasannya adalah kakek. Untuk ikan, alat pernapasannya adalah insang. Dan yang terakhir, untuk tumbuhan, alat pernapasannya adalah stomata. Anak-anak, kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh nutrisi. Nah, makhluk hidup dibagi ke dalam 3 kelompok dalam hal makanannya. Yang pertama adalah karnivora, yang kelompok tadi. Yang kedua adalah herbivora, Herbivora dan ketiga adalah omnivora. Omni. Keduanya. Kita lihat yuk hewan apa saja yang termasuk karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, berikut adalah hewan karnivora. Ini hewan karnivora ya, memakan daging. Familiar ya dengan hewan-hewan berikut: singa, hiu, harimau, ular, buaya, ikan piranha, beruang petung, dan lain-lain. Mereka ini semua adalah pemakan daging. Kita lanjut ya, hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalian juga sudah sama. Ini hewan herbivora, Lihat hewan yang memakan tumbuh, kalian pasti sudah tahu ya nama buah. hewannya. Nah, mereka ini adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita lanjut yuk. Nah, ini hewan omnivora. Ya. Tumbuh-tumbuhan. Mereka ini bisa makan dua jenis makanan tersebut. Nah, itu adalah hewan dan tumbuhan. Oke, anak-anak, kita lanjut ke ciri makhluk hidup ketiga, yaitu bergerak. Bergerak adalah perpindahan benda dari suatu tempat ke tempat lain, atau perpindahan makhluk hidup dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara bergerak makhluk hidup ada berbagai macam cara. Yang pertama, yang di dalam air, mereka bergerak dengan cara berenang. Sedangkan ada juga hewan yang bergerak dengan cara terbang. Untuk hewan-hewan yang di darat, ada hewan yang bergerak dengan cara berjalan, berlari, melompat, merayap, atau melata, macam-macam sekali. Nah, kalian bisa diskusikan dengan guru atau teman-teman di kelas mengenai hewan apa saja yang bergerak dengan cara terbang, berenang, berlari, melompat, merayap, dan lain-lain. Oke anak-anak, sekarang kita lihat. Nah, itu tadi contohnya ya. Bapak hanya memberikan 3 ciri makhluk hidup. Tadi yang pertama apa? Bernapas. Ada apa aja yang bernapas tadi? Tumbuhan bernapas dengan stomata. Yang kedua apa lagi? Tadi ada apa? Kalajengking apa? Bukan. Yang warna hijau. Belang. Belang ya? Nah, itu bernapas menggunakan apa? Trakea. Ikan dengan insang. Terus ciri makhluk yang kedua apa? Tadi yang pertama bernapas. Yang kedua bergerak.
Di hewan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada karnivora, omnivora, dan herbivora. Karnivora itu apa? Pemakan daging. Contohnya harimau, buaya, beruang kutub, ikan piranha. Terus ada karnivora, terus ada omnivora itu apa? Kita mulai yang tadi ya. Tadi ada berapa ciri-cirinya? 3. Nah, yang terakhir tadi apa? Yang terakhir makan dan minum. Nah, juga bisa makan dan juga bisa minum. Dan juga sama, bisa makan, bisa minum. Contohnya apa? Kuda, burung, ya enggak? Kuda bisa makan, bisa minum. Burung, sama enggak? Kayak kita. Kalian tadi sudah mengamati hewan-hewan makhluk hidup dan kalian sudah mengetahui perbedaan dari benda mati dan makhluk hidup serta ciri-ciri dari makhluk hidup. Pembelajaran kita sudah selesai sampai sini. Apa yang kalian, Bapak mau nanya sama kalian. Terus apa yang kalian pelajari tentang makhluk hidup itu? Habis? Diam. Nah, ada yang tahu apa yang kalian pelajari tentang makhluk hidup yang tadi Bapak jelasin satu persatu itu apa? Bisa menyimpulkan nggak semua yang tadi Bapak jelasin? Bisa menyimpulkan? Stop there. Nah, kesimpulan, diam nggak? Kesimpulan yang tadi mengenai ciri-ciri makhluk hidup, bahwasanya makhluk hidup itu tidak memiliki ciri-ciri dan benda mati. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri, sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri. Makhluk hidup itu kayak hewan itu seperti kita, ya, mempunyai bisa makan, bisa minum, bisa BAB juga, ya enggak? Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, lebih baik kita drinking lagi. Ya, kita berdiri. Oke. Kita berdiri lagi. Jangan menghalangi video. Ayo, kita nyanyi. Tahu kan yang mas? Tahu. Ayo, 1, 2, 3. Masa ketat, tur sampean. Masa ketat, tur sampean. Cerita lambung, tanam sarung gamis, panaman diangkat, digoyang-goyang. Masih kurang seru. Ayo, harus lebih seru lagi. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Para
goyang, goyang. Nah, udah, ayo, silakan. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau mengasih tugas terlebih dahulu. Sok kalian tulis di buku tulis. Sok, tulis. Nomor 1. Nomor 1. Sebutkan tiga ciri-ciri makhluk hidup. Di sini tulis. 3 ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Nomor 2. Tadi yang nomor 1 sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 2. Udah? Nomor 2. Perbedaan. Apa perbedaan? Ya. Apa perbedaan? Nomor 2. Apa perbedaan? Nomor 1 tadi sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 2, apa perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati? Sudah? Nomor berapa? Nomor 2, apa perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati? Yang terakhir, yang ketiga, sebutkan. Nomor 3, sebutkan jenis hewan pemakan tumbuhan. Ya, sebutkan jenis hewan pemakan tumbuhan. Kalian cukup tulis 3 aja ya. Yang nomor 3. Udah? Sebelum Bapak akhiri, semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa belajar di rumah ya, biar tambah ilmu ya. Jangan hanya di sekolah belajarnya, di rumah juga wajib ya. Apalagi di saat ada PR, kalian tidak boleh menunda. Bila ada PR sekarang, pulang sekolah kerjakan ya. Salam. Jangan di saat sekarang ada PR dikerjainnya di nanti tugasnya menumpuk dan akhirnya lupa. Waktunya disuruh ngumpulin, nggak ada yang ngumpul. Jadi kerjakanlah tugas secara tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sebelum akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yo, kalian mana kita berdoa? Ya.